Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Kembali lagi kita membahas faktor. Di video kali ini tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menentukan besar sudut antara dua vektor. Kemudian kalian juga dapat menentukan nilai perbandingan trigonometri tertentu. Misalnya sin, sekan, kosekan, kotangen, dan seterusnya dari sudut yang terbentuk antara dua vektor. Nah, untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri selain cos di vektor, maka kalian harus mengingat-ingat perbandingan trigonometri yang ada di MTK wajib. Seperti ini. Nah, langsung saja kita membahas sudut antara dua vektor. Sudut antara dua vektor, misalkan ada dua vektor A dan B, maka sudut yang terbentuk misalkan theta, maka rumus dari cos theta bisa dirumuskan A dot B dibagi panjang A kali panjang B. Ingat bahwa ini adalah simbol panjang vektor ya. Nah, kemudian ada suatu catatan bahwa sudut berada di perpotongan kedua pangkal vektor. Mana pangkalnya? Yaitu yang ini nih. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti di soal ada menentukan vektor, maka arah vektornya itu harus arah panah keluar seperti ini. Ini keluar, ini juga keluar. Nah, langsung saja ke contoh soalnya. Berarti pertama-tama untuk menentukan suatu sudut, kita harus menentukan nilai perkalian dotnya, kemudian panjang vektornya, baru nilai cos-nya ya. Setelah itu baru yang lainnya. Nah, berarti untuk langkah pertama, kita mencari dot dari vektornya terlebih dahulu, maka min 2, 7, 1, dot 1, min 1, 3. Berarti di sini bisa dituliskan komponen pertama dikali komponen pertama. Kemudian komponen kedua dikali komponen kedua. Berarti 7 kali min 1. Ini yang kedua. Nah, yang pertama tadi adalah min 2 dikali 1. Nah, sekarang yang ketiga berarti 1 dikali 3. Nah, hitung hasilnya. Maka min 2 dikurang 7 ditambah 3. Berarti min 9 ditambah 3 hasilnya adalah negatif 6. Baik, langkah berikutnya, yaitu langkah yang kedua, kita harus menentukan panjang vektor A, yang mana untuk menentukan panjang vektor, masing-masing komponennya dikuadratkan, kemudian dijumlah. Sehingga hasilnya 4 tambah 49 tambah 1, hasilnya adalah akar 54. Di mana 54 ini bisa dituliskan akar 9 dikali 6, akar 9 dikali akar 6, akar 9-nya itu adalah 3, akar 6-nya tetap. Oke, itu langkah kedua. Nah, langkah yang ketiga, kita tentukan panjang vektor B, maka menjadi akar 1 kuadrat, min 1 kuadrat, 3 kuadrat. Nah, hasilnya di sini menjadi 1 tambah 1 tambah 9, sehingga akar 11. Nah, akar 11 ini kan sudah paling sederhana ya, jadi dibiarkan saja seperti itu. Nah, langkah keempat, perhatikan tadi rumus cos theta itu seperti ini. Berarti di sini simbolnya alfa, jadi ikut dari soalnya cos alfa sama dengan A dot B dibagi panjang A dikali panjang B. Nah, A dot B-nya adalah negatif 6.
Panjang A-nya adalah 3 akar 6, panjang B-nya adalah akar 11. Sehingga di sini akan Ibu sederhanakan bagi 31, bagi 32, sehingga hasil cos alfanya adalah negatif 2 dibagi akar 6 kali akar 11 adalah akar 66. Nah, ini adalah nilai dari si cos tetanya, cos alfanya. Nah, karena bawahnya ini belum rasional, maka kita kali sekawan, sehingga hasilnya min 2/66 akar 66, atau bisa disederhanakan atas bagi 2, 1, 66 bagi 2 itu 33. Atau seperti ini ya. Nah, berikutnya. Nah, karena di sini ditanyakan kosekan alfa, maka kita langkah yang kelima harus menentukan nilai dari kosekan alfa. Nah, di mana tadi kita sudah memperoleh nilai cos alfanya adalah negatif 2 per akar 66. Di sini Ibu ambilkan yang bentuk belum dirasionalkannya ya. Negatif 2 per akar 66. Nah, di mana negatif 2 per akar 66 itu kan cos itu samping per miring. Nah, sebelumnya kita perhatikan di sini bahwa cos-nya negatif berarti dia ada di kuadran 2. Kalau ada di kuadran 2, maka nilai kosekan alfanya itu nanti positif, karena sinnya positif kan. Artinya apa? Kita harus menentukan, misal alfanya di sini sampingnya 2, miringnya akar 66. Jadi kita harus menentukan nilai depannya. Nah, depan itu bisa dicari dengan akar miring kuadrat dikurang samping kuadrat. Sehingga di sini miringnya adalah akar 66, sampingnya adalah 2. Sehingga menjadi 66 dikurang 4, maka nilainya adalah akar 62. Oke, berarti kita sekarang tinggal menentukan nilai dari kosekan alfanya. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa kosekan itu rumusnya adalah miring per depan. Bernilai positif sudah dijelaskan karena kuadran 2. Berarti miringnya akar 66. Depannya itu adalah akar 62. Nah, ini Ibu sederhanakan menjadi akar 2 dikali akar 33. Ini akar 2 dikali akar 31. Nah, sehingga ini bisa kita sederhanakan. Nah, berarti di sini nilainya itu akan menjadi akar 33 dibagi akar 31. Oke, nah berarti sekarang tinggal dikali sekawan. Kali akar 31 per akar 31. Nah, berapa hasilnya? Akar 33 dikali akar 31, nilainya itu adalah akar 1023. Nah, akar 31 kali akar 31, nilainya adalah 31. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai dari kosekan alfa itu adalah akar 1023 dibagi akar 31. Seperti itu. Nah, ini latihan soalnya. Untuk soal ini itu berarti tentukan nilai cos sudut ABC-nya dulu. Baru kalau sudah mencari cos,
dicari sin sudut ABC dengan depan permiring. Nah, kalau ini berarti kita harus mencari cos sudut ABC-nya dulu, baru tan sudut ABC. Jadi semula itu rumusnya adalah cos. Tidak bisa langsung mencari sin atau tan. Seperti itu ya. Terima kasih untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.